Udah langsung live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel John Cosmos TV Show. Alhamdulillah saya sudah berada di rumah teman saya, sahabat saya, sekaligus guru saya, Ustadz Nur Al-Bahruni. Cara ketemu saya sama beliau nih, sibukan masing-masing, ada nafkah. Alhamdulillah saya sudah sampai, disambut dengan baik di istananya beliau, dan sudah bertemu dengan Ustadz Barun. Dibuatkan mie, wah masya Allah saudara-saudara. Jikalau Anda sekalian sudah bosan dengan konten-konten podcast, wawancara dengan orang-orang terkenal di ini, yang wawancara pun terkenal, tapi sekali-kali tengoklah konten saya ini yang mewawancarai ya orang-orang biasa, dari kalangan orang biasa. Keluhan kami, tolong dengarkan keluhan kami. Ya, beginilah padanya kami. Sambil makan nggak apa-apa ya. Ayo, tuh, monggo, silakan. Nah, beliau ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita makan nggak apa-apa loh. Udah nih. Hah? Masih makan ya? Ah, nggak mau, masih makan sayang. Lupa aja. Udah aku tanya. Sudah mungkin. Makan semua bro. Alhamdulillah nih. Masa pandemi masih ketemu nasi, ketemu mie. Cuman orang Indonesia yang nyampurin mie dengan karbohidrat. Karbohidrat ketemu karbohidrat tuh. Assalamualaikum. Ustaz, ada sana? Ada sini ya? Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih Ustaz Nur Bahruni nih. Sudah lama kita nggak bertemu. Dulu satu angkatan di Majelis Persatuan Pemuda Islam. Tahun berapa waktu itu Ustaz? Lupa. Kira-kira tahun 2002. 2002. Iya, 2002. Cuman eksis 2 tahun saja. Saya tahun 2004 itu udah mulai melempem, lama-lama menghilang gitu ya. Karena mungkin terlalu berat nama kali, Majelis Persatuan Pemuda-Pemudi Islam. Kayaknya tuh kebawa persatuan Islam yang pembawanya tuh kita gitu. Ya menurut saya itu mungkin agak melanggar sunatullah. Harusnya kan ya beliau-beliau itulah yang membuat persatuan seperti itu, tapi apakah mungkin gitu manhaj gitu, aliran itu disatukan dalam satu persatuan Islam? Sepertinya itu terjadi kalau mau kiamat gitu ya. Bisa aja mas. Bagaimana? Nanti bagaimana dulu? Ya kan beranjak dari organisasi itu kan dulu karena ada keprihatinan kita ya terhadap pemudi. Awalnya berdiri dari pesantren, kemudian menurut kita Ustaz Abdul Jalil baru pulang dari pesantren, Mau ngapain? mau Mulai ngapain gitu ya. gitu, ilmunya supaya biar bermanfaat. Apakah mau begini? Sayang ya. Saya kebetulan pada muda semua. Kenapa Mas Kusnadi itu mental? Mungkin sampai merasa tua kali. Karena saya nggak merasa ini bukan lingkungan saya. Terlalu rock and roll di sini. Bisa jadi gitu. Oke, jadi berangkat dari keprihatinan lah tentang pemuda-pemudi Islam. Kita jadi karena kita punya orang-orang yang di lapangan seperti Mas Kusnadi. Orang ambil drone, naga yang belum muncul, Cacing tanah. masih cacing tanah, sekarang naganya udah berkumisnya doang yang muncul. Alhamdulillah Allah masih kasih istiqomah, terutama teman-teman kita yang masih bergerak karena kehidupan kita sekarang udah beda, udah berumah tangga, akhirnya itulah yang membatasi. Tapi alhamdulillah sejak kita melangkah di mana saja, tetap komitmen kita harus bermanfaat untuk orang banyak. Yang punya ilmu bermanfaat ya Mas ya. Dari ilmunya
yang pandai berorganisasi, bermanfaat untuk masyarakat, apapun bentuknya, insya Allah bermanfaat. Padahal waktu itu salah satu guru kita sempat menyinggung, pada nanti suatu saat kalian akan mengenang apa yang kalau kalian lakukan sekarang. Yang P3I akan kalian kenang di saat kalian nanti udah pada tua masing-masing. Tapi saya waktu itu dengar itu nggak terima gitu. Wah, yang P3I harus jalan nih sampai tujuan nih. Ternyata kan Allah berkehendak lain, yang memang benar apa yang dikatakan kita. Iya. Ya sebenarnya sih bukan, kalau menurut saya bukan karena namanya ya. Ya kalau keberatan nama gitu enggak? Enggak, artinya bukan namanya, yang dilihat itu adalah kebersamaan kitanya. Nanti ketika itu tidak ada nama, dan maka akan berjalan lagi. Tapi orangnya itu juga. Nah, berarti artinya kebersamaannya. Ini tepat seperti yang lo waktu datang subuh-subuh ke markas kita itu di kecil, lo bilang ini kita mau bikin sesuatu majelis gabungan antara majelis rumahan yang satu dengan yang lain, majelis remaja masjid satu dengan yang lain, tapi nggak punya nama ya. Jadi waktu itu aneh yang sempat memprotes keras itu. Iya, bagaimana bikin organisasi tapi nggak punya nama? Hari begini bisa dicap teroris kita kan? Bagaimana birokrasinya, izinnya, nggak punya nama, ternyata bener gitu. Pada akhirnya buktinya sampai sekarang Allah masih pertemukan. Walaupun sudah beberapa kali apa namanya rename, ya gantian nama. Tapi orang itu juga. Bahkan saya pernah dengar cerita unik gitu ketika saya menghadirkan majelisnya Ustaz, salah satu teman kita Ustaz di sana, ada salah satu jamaah, saya lihat begini, itu Ustaz, hebat itu Ustaz, dari dulu membangun persatuan pemuda-pemudi Islam sampai sekarang di Masjid Istiqomah, padahal dalam hati saya orangnya juga. Dan MB3I secara nama udah bubar gitu ya. Saya orangnya juga gitu. Tapi alhamdulillah itu memang karunia Allah. Buat apa kita tampilkan jatuh-jatuhan, yang penting berjarak dengan baik lah. Oke, dan sekarang setelah lepas dari MB3I tentunya banyak ya yang sampai alamin sendiri. Istilahnya apa, ini pertanyaan saya, berjuang sendiri apa ada teman-teman lain, atau gampangannya pertanyaan mental kemana setelah itu ya? Setelah menghilang dari ini kan orang yang pertama yang menghilang dari MB3I dan ingat nih. Setelah itu kemana nih? Iya, kalau bicara pangeran ya Lalang Buana. Oh gitu ya. Pakai tongkat Nabi Musa kan mengalih. Iya. Oh gitu. Setelah dari Sunter kita Lalang Buana kemana-mana lagi. Tujuannya sama, membuka majlis-majlis juga. Apakah itu dengan membaca Quran, salawat atau yang lain. Tapi Allah kembalikan lagi ke Sunter. Terus sekarang ini adanya di Waraka, di tetangga. Ada tangga. Tapi saya merasakan kembali lagi ke Sunter karena Sunter itu singkatan dari susunan terakhir. Cakep. Kalau Mas Nari sendiri gimana? Aduh, jujur waktu itu emang ada sedikit peristiwa yang justru saya ini dituduh membocorkan kapal lah. Tersangkanya saya juga di Curhat juga. Gitu saya ke sana gitu, wah ini nih yang bocorin kapal, udah ada peristiwa yang saya alamin ya. Peristiwanya apa nanti kalau diceritakan. Intinya begitu. Artinya ada sedikit rasa bersalah juga dari saya. Ya mau bagaimana lagi, sudah garis takdirnya seperti itu. Akhirnya ya saya pribadi lebih fokus ke cita-cita ya. Sebenarnya cita-cita kan kita sama sebetulnya. Ingin membangun tatanan ekonomi berbasis syariah yang bermanfaat buat orang banyak. Dan tanpa disadari di MB3I waktu itu kita ada chemistry di situ, walaupun itu nggak ngomong, nggak aneh, itu uniknya tuh, nggak ngomong. Iya, itu nggak pernah ngomong tuh. Dulu ada kesusunan nanti begitu MB3I udah besar, udah menguasai, menguasai Sunter dan sekitarnya, atau mungkin Kemayoran gitu. Nanti bahkan mau bikin koperasi atau apa gitu misalkan. Dan itu udah ada lakukan dah. Oh, udah ya. Udah di majelis
pecahannya kalau nggak salah Jamil Fawaid itu udah sebelum ganti nama, Jamil Huda, nanti 3i Jamil Huda, Jamil Fawaid. Nah itu pecahannya itu. Nah, dari yang lain saya nggak tahu, cuman yang saya alamin dari kubu kita itu bikin tetap di markas lama itu sempat membuat kooperasinya lucu, namanya Komar. Oh, Komar. Ya, kooperasi markas gitu. Tapi ya tetap karena memang kita dari kaki sendiri ini belum kuat, akhirnya ya bagaimana kaki sendiri belum kuat mau disuruh menopang sebuah tujuan berat gitu, kaki-kaki orang banyak gitu ya. Akhirnya tetap jadi sebuah pelajaran, paling tidak sudah kita usahakan. Apa ini nih, kita flashback ke belakang lagi nih. Ini apa ini tadi? Ini lagi ini. Malu biasa ini kerjaan perempuan. Ya jadwal ini supaya nggak lupa gitu. Oh. Jadi di jadwal hari ini kemarin jadwalnya ada 9. Nyuci, absen siswa. Tapi harinya nggak ada kan? Bengkel motor, ya saya lupa. Bengkel motor, bayar HP, Garuda Ismail, Ahmad, sodako pakaian, servis. Ini sebenarnya teman 10 ada nih, cicil mobil, apartemen. Cuma terlalu merendah nih guru kita nih. Oh, ini ada tulisan huruf gundul yang kalau kata orang-orang kayak saya ini cendol atau Arab ini ya. Saya sampean gondrong. Saya beli makan, Mas. Oh iya iya. Oh. Ya makan dulu. Ini sekarang kegiatan apa nih? Iya, sekarang Mengajar. kegiatan saya mengajar aja di SMA Tanjung Priok dan kecamatan Koja. Ngajar bidang saja, ngajar bahasa Arab, agama, sama sosiologi. Enggak. Sosiologi? Iya. Memang ada sosiologi Islam gitu. Ada lah. Kalau Kebetulan. kebetulan itu sekolah bukan sekolah Islam. Umum swasta. Jadi sekolah swasta, pelajaran bahasa Arab wajib harus disampaikan kepada yang Muslim maupun yang non Muslim. Karena itu adalah bahasa internasional. Ya. Ternyata alhamdulillah pelajaran agama bahasa Arab itu ketika mereka fokus dengan pembelajaran, ternyata nilai mereka yang non Muslim tinggi. Iya. Saya enak apa ini ya. Apa mereka mempelajari agama kita ya pasti ya. Iya. Itu juga. Apa tergantung otak juga cerdas enggaknya. Kalau anak sekarang ini enggak, kalau anak sekarang kan kalau belajar itu nggak bisa dipaksa. Dan perlu kita harus pakai metode. Jadi metode itu dengan metode nada, metode lagu, lagom, nah itu yang bikin mereka cepat untuk menghafalnya. Bisa contohin dong. Gimana? Ya, contohnya kan kalau kita ngapalin misalnya mufradat itu misalnya dulu fi apa di dalam, bidakhil di dalam, ini dari nanti ketika mereka maju sehari 2 hari lupa lagi, hari itu doang hafal. Tapi kalau kita dilagomin insya Allah sampai kapanpun hafal dulu. Dan pelajaran ini dulu pernah saya sampaikan ke murid saya TK di Sunter, si Aska, dan dia ingat sampai sekarang udah ketemu dulu udah kuliah. Ternyata dia pernah bilang ke saya, ternyata hafal. Contoh umpamanya di dalam, dilagomin di dalam, bidakhil di dalam, min daripada, ala di atas, tahta di bawah, ila ke fauqa di atap, seterus sampai 1000 bait bisa. Ini selama di P3I nggak pernah belajar di belajarnya malah debat, bagaimana besok bikin acara, waduh malah ribet. Ya ternyata itu alhamdulillah, ternyata benar agama itu ketika dipelajarin mudah. Dan kemarin